Qingsha menginap di rumah Mika malam ini, tapi saat dia mencari baju ganti di lemari Mika, dia malah menemukan kaos daleman pria yang jelas saja membuatnya heran. Kenapa Mika malah membeli singlet pria? Tidak beli, itu barang ganti yang diberikan oleh Kapten Shinkelei kepadanya, kata Mika. Waktu dia melakukan pertolongan darurat malam itu, dia menggunakan dalemannya untuk memperbankan Kapten Shinkelei. Soalnya waktu itu dia tidak punya barang lain untuk dijadikan perban. Kemudian kapten menggantinya dengan singlet pria itu. Itu membuat Qingsha mengejek Mika, mengatakan bahwa tanda cinta mereka itu sangat unik. Apakah Mika memiliki pemikiran lain terhadap Kapten Shing? Mika langsung kesal, ingin merebut daleman itu, dan saat Qingsha menolak menyerahkannya, Mika langsung mengiming-imingkan kabar tentang Wenbo, dan itu berhasil. Qingsha langsung mengembalikan daleman itu demi mengetahui kabar terbaru tentang Wenbo. Mika bilang kalau Shu Wenbo belakangan ini sering di rumah sakit. Itu membuat Qingsha menjadi cemas, apakah Wenbo sakit? Mika bilang Wenbo tidak sakit, melainkan rekannya bernama Xiao Qiao terluka saat menjalankan tugas dan lumayan parah. Tapi keluarga Xiao Qiao tidak berada di sisinya, makanya mereka bergiliran menemani Xiao Qiao di rumah sakit. Sekarang, Qingsha memiliki arah tindakan baru untuk mendekati Wenbo, dan dia senang banget mendapatkan informasi itu. Saat tim dokter berkeliling mengecek pasien, mereka malah mendengar salah satu wanita sedang teriak-teriak di telepon. Mikalah satu-satunya yang berani menegur wanita itu dan to the point mengusirnya agar dia tidak mengganggu pasien. Kesal, wanita itu dengan sinis menyuruh dokter Xiao untuk mempercepat penyembuhan ayahnya. Dia bahkan mengancam akan menuntut rumah sakit ini kalau sampai terjadi sesuatu dengan ayahnya. Yanshan diam-diam menasihati Mika untuk menghindari konflik semacam ini dengan keluarga pasien dan biarkan saja perawat yang menegurnya. Apalagi mereka juga dinilai berdasarkan kepuasan pasien, jadi mending Mika jangan menambah masalah untuk dirinya sendiri. Tepat saat Mika sedang memberi instruksi pada perawat tentang beberapa pasien, Kapten datang membawa sebuket bunga sambil melambaikan tangan kepadanya. Melihat itu, perawat menggoda Mika dan bertanya-tanya apakah pria itu yang mengejar Mika sampai ke ruang rapat untuk memberinya hadiah sehelai singlet pria. Mika sampai kesal mendengar godaannya dan akhirnya pergi menyapa Kapten. Tapi karena tidak nyaman jadi tontonan para perawat, Mika langsung mendorong Kapten ke tempat yang sepi. Dia bertanya, "Untuk apa kau datang lagi?" Kapten tampak sangat gugup. Tiba-tiba dia memberikan bunga itu kepada Mika, lalu membungkuk untuk membenarkan tali sepatunya, lalu mengambil bunga itu kembali. Bahkan Mika sendiri sampai bingung kenapa bunganya diambil lagi. Melihat reaksinya, Kapten terang-terangan menduga kalau Mika sepertinya belum punya pacar. Memangnya tidak punya pacar itu melanggar hukum? Aku belum membuat perhitungan denganmu. Apa maksudmu memberiku singlet pria? Membuat semua orang menertawaiku, kata Mika. Kapten bingung. Dia bertanya, apa yang bisa ditertawakan dari itu? Hanya orang gila yang memberikan hadiah singlet pria kepada orang lain. Kalau kau ingin memberiku sertifikat kelulusan, ya berikan saja. Untuk apa menaruh singlet pria di dalamnya? Kata Mika lagi. Kebesaran ya. Mika hampir saja kesal, tapi Kapten buru-buru mengalihkan topik menanyakan kamar rawatnya Xiao Qiao. Mika pun tak mempermasalahkannya lebih jauh, lalu mengantarnya ke sana. Wenbo yang sedang menunggu Xiao Qiao kagum juga dengan perkembangan Xiao Qiao yang sekarang sudah bisa bicara. Qingsha tiba-tiba datang berkunjung dengan alasan bahwa dia dikirim pihak stasiun TV-nya untuk menjenguk Xiao Qiao. Lalu dia pun melancarkan aksi merayu Wenbo dengan mengajaknya makan bareng, tapi Wenbo menolak karena dia harus menjaga Xiao Qiao sekarang. Maka Xia langsung ganti strategi untuk menemani Wenbo menjaga Xiao Qiao dan langsung berusaha mencari apa saja yang bisa dia kerjakan. Kapten yang sedari tadi mendengarkan mereka dari luar langsung membantu Xia dengan mengusir mereka dan menyuruh Wenbo mengantarkan Xia pulang, biar dia sendiri yang menjaga Xiao Qiao. Tapi Wenbo mau pulang balik ke markas saja, dia mau latihan. Pantang menyerah, Xia langsung menyatakan kalau dia juga mau pergi ke markas SWAT dengan alasan mau menemui Komandan Hao. Dan terpaksalah Wenbo menurutinya, tapi Xia mendadak agresif memeluk Wenbo padahal motornya bahkan belum menyala. Sementara Mika membantu menaruh bunga-bunga itu di vas. Kapten ribut sendiri menggosipkan Wenbo dan ketidakpekaannya terhadap wanita. Xiao Qiao khawatir tentang ibunya.
Kapten meyakinkan kalau ibunya baik-baik saja, mereka sengaja tidak memberitahu beliau tentang keadaan Xiao Chow agar kondisinya tidak semakin parah. Lalu kapten ingin mengelap kaki Xiao Chow, tapi Xiao Chow menolak dan emosinya itu malah menimbulkan sakit kepalanya Xiao Chow kumat. Karena cemas, mereka langsung membawanya ke lantai atas untuk CT scan. Tapi setibanya di sana, salah satu keluarga pasien mendadak menghadang mereka, tidak terima pasien lain didahulukan padahal dia dan istrinya sudah menunggu lama. Si istri sebenarnya tidak keberatan, tapi si suami mengotot tidak peduli. Mika berusaha menjelaskan bahwa pasiennya ini lebih darurat, tapi si suami masa bodoh malah mendorong Mika dengan kasar dan terus cari masalah dengan kapten. Kapten sontak emosi dan langsung mendorong si suami dengan kasar. Mika akhirnya berhasil membawa Xiao Chow masuk, tapi orang-orang yang menonton mereka langsung heboh memotret kejadian itu dan mempostingnya di media sosial dengan tuduhan dokter memukul orang. Gara-gara itu mereka berdua jadi berakhir di kantor polisi untuk menjelaskan insiden tersebut. Kapten ingin mengantarkan Mika pulang setelah itu, tapi Mika menolak dan kebetulan banget ada taksi lewat saat itu dan kapten terlihat sangat kecewa. Dan insiden kemarin menimbulkan masalah lebih jauh bagi Mika karena sekarang dia mendapatkan keluhan dari pasien. Akibatnya Mika dihukum dengan cara dipindahkan ke departemen bedah darurat. Keluhannya sendiri memang tidak terlalu serius, tapi para warganet heboh memperdebatkan masalah ini di internet sehingga mempengaruhi nama baik dan image rumah sakit mereka. Sekarang mungkin mereka tidak akan bisa masuk peringkat 3 teratas seprovinsi. Mika sedih, tapi dia menerima hukumannya dengan besar hati, tapi dia hanya ingin tahu apa keputusan untuk memindahkannya ke bedah darurat adalah keputusan Dr. Xiao. Ini adalah keputusan rumah sakit dan dokter kepala Xiao tidak keberatan. Mika berusaha tetap positif di hadapan teman-temannya, seolah hukuman itu bukan masalah besar baginya. Tapi saat dia sendirian, untuk mengepak barang-barang di meja kerjanya, dia sebenarnya sangat sedih, apalagi saat dia harus meninggalkan label namanya. Parahnya lagi, saat dia tak sengaja berpapasan dengan Dr. Xiao, Dr. Xiao cuma meliriknya sekilas, lalu melewatinya begitu saja. Di markas SWAT, kapten juga sedang diomeli sama Komandan Hao. Kapten berusaha membela diri, tapi itu malah membuat Komandan Hao tambah kesal. Komandan Hao mengerti kalau kapten melakukan itu demi Xiao Chow. Tapi yang dia herankan, biasanya kapten bukan orang yang begitu impulsif. Para atasan bisa mengerti kejadian ini, tapi bagaimana kapten akan menjelaskannya pada para warganet? Dia itu polisi, seharusnya dia lebih disiplin terhadap dirinya sendiri. Semua yang kita lakukan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi mewakili seluruh tim kepolisian. Saya bersalah. Sudahlah, selama beberapa hari ke depan, kau jangan pergi ke rumah sakit. Daripada nantinya ada yang melacak identitasmu dengan maksud jahat. Bagaimana dengan Xiao Chow? Kau pikir di SWAT tidak ada orang lain selain kau? Aku akan mengatur orang lain untuk menjaganya. Besok, tim SWAT dari kota aliansi akan datang kemari untuk bertukar ilmu dengan tim satuan harimau kita. Ini latihan tertutup. Kau saja yang pimpin latihan itu. Baik, saya jamin akan menyelesaikan tugas. Kapten pun mulai melatih para anak buahnya dalam latihan menggunakan senapan runduk. Dia memberi contoh duluan dengan sangat jeli menarget papan target yang terus bergerak-gerak dan sukses menembak tepat sasaran. Sementara Mika, dia berjalan pulang dengan lesu. Saat Xiaoman menelpon, dia bisa mendengar bahwa suara Mika berbeda. Tapi Mika yang tak ingin membuatnya cemas langsung berusaha mengubah nada bicaranya jadi lebih ceria dan mengklaim kalau dia cuma kelelahan karena tekanan di bedah saraf cukup berat. Dia pun cepat-cepat menutup teleponnya dengan alasan mau tidur cepat, padahal sebenarnya dia ingin menangis. Sementara kapten sedang mengerjakan proposal latihan saat Lao Ting datang melaporkan keadaan Xiao Chow yang sekarang sudah semakin membaik. Kapten juga penasaran dengan Mika, tapi dia ngomongnya ambigu, tidak menjelaskan siapa orang yang dimaksud. Lao Ting jelas bingung dan tidak mengerti siapa yang dia maksud. Hari ini, hari pertama Mika bekerja di bedah darurat dan langsung mendapat pasien yang tiba-tiba pingsan saat tengah menunggu antrian konsultasi. Keluarga pasien berkata kalau pasien punya penyakit jantung dan tadi pagi mengeluh dadanya sesak. Dia langsung membawa pasien ke IGD. Chen Tao langsung memberi berbagai instruksi untuk menangani si pasien. Mereka mencoba membangunkannya, tapi pasien tetap tak sadarkan diri. Saat Mika mengecek monitor jantungnya, dia mendapati pasien mengalami ventricle fibrilasi atau gangguan irama jantung.
Chento pun langsung menggunakan defibrilator. Sesaat kemudian denyut jantungnya kembali, tapi dengan cepat pasien kambuh lagi. Chento pun kembali memacu jantungnya dan untungnya kali ini berhasil. Tapi tiba-tiba pasien sadar dan langsung kejang-kejang hebat sampai mereka harus mengikatnya. Dokter kepala Wei pun segera dipanggil untuk menangani situasi ini. Pasien sudah pingsan lagi begitu dokter kepala Wei tiba. Mika langsung melaporkan kondisinya dan bahwa mereka telah menyuntikkan 2 dosis amiodaron. Tapi dilihat dari reaksi terkejut dokter kepala Wei, sepertinya Mika sudah salah bertindak.